Balik lagi di Bincang Toko, masih bareng saya Mi Himawan, dan saya masih ditemani Pak Dadang Arifin. Pak, balik lagi ke Darmaga nih, sedikit aja kita mention. Tadi ada beberapa menu, nama, segala macam. Selain dari itu ada kegiatan apa tadi, Pak? Kegiatan saya? Iya, kegiatan di Darmaga sendiri. Oh, di Darmaga, Ya, betul. tadi. Jadi Darmaga ini pagi nih, saya selalu yang saya sampaikan ke pegawai-pegawai saya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, kita tentu hanya transit lah Pak di dunia ini, bahwa perjalanan kita yang sesungguhnya itu nanti di akhirat nanti Pak. Gitu. Ya, saya selalu sampaikan bahwa apapun yang kita dapatkan saat ini itu adalah amanah gitu, dengan posisi yang berbeda. Saya ownernya, diberikan amanah jadi owner, kalian jadi ada yang di GM, jadi manajer, jadi chef ya, jadi office boy. Mereka punya tanggung jawab masing-masing. Betul. Yang selalu saya tanamkan ke mereka ini adalah bagaimana punya loyalitas, punya tanggung jawab, punya disiplin, punya keinginan sama-sama ingin maju, gitu kan. Nah, yang terpenting dalam hidup ini tidak hanya semata duniawi, akhirat. Maka di Darmaga ini di samping kita melayani tamu, setiap malam Jumat kita adakan pengajian yang melibatkan warga sekitar. Oke, nggak cuma karyawan ini, Pak? Nggak cuma karyawan. Oke. Jumat pagi khusus karyawan. Jadi sebelum kita buka tamu, kita Jumat pagi kita mengadakan pengajian rutin di lingkungan karyawan. Setiap pagi kita wajib anak-anak ini untuk sholat duha, yang lebih mendekatkan diri bahwa kita akan melayani orang. Dan Ada tahajud. tahajud bareng. Ya, tahajud bareng itu untuk manajemen Pak. Karena kalau karyawan kasihan nanti mereka paginya harus melayani tamu. Jadi manajemen wajib tahajud Pak. Security juga ya. Jadi kita wajib tahajud secara bergiliran gitu ya. Tapi waktu pada saat seminggu sebelum buka kita wajib itikaf bareng Pak di sini di masjid kita ini. Kenapa saya ingin masjid kita juga berkah Pak. Jadi dimanfaatkan orang sama-sama beribadah gitu ya Pak. Seperti itu. Tidak hanya bekerja, juga beribadah. Betul. Oke, Pak Dadang. Harapannya ke depan Iya. tidak hanya buat Darmaga sendiri, tapi mungkin buat Pak Dadang pribadi ya. Harapan apa nih ke depannya? Selain tadi Darmaga ada perluasan. Betul. Tentu ya harapan saya secara pribadi, yang cita-cita saya terbesar ini adalah bagaimana saya ketika saya mati nanti masuk surganya Allah kan. Amin. Darmaga itu singkatan lagi Pak. Jadi Dadang Arifin masuk surga. Tentu untuk meraih surga bagaimana saya harus lebih baik. Setiap saat saya berbuat baik, beramal soleh gitu ya. Jadi yang saya pikirkan bagaimana hidup saya bermanfaat bagi orang banyak Pak. Gitu ya. Dalam posisi apapun, saya jadi pengusaha terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalau Allah mentakdirkan suatu saat saya jadi amanah, jadi pemimpin juga pemimpin yang amanah, niatnya bukan untuk cari kekayaan, tapi bagaimana untuk mengabdi ke masyarakat, membuat masyarakat lebih baik, lebih berakhlakul karimah. Bapak bisa lihat keadaan sekarang sangat memprihatinkan. Betul sekali Pak. Ya? Anak-anak muda udah geng-geng motor Pak. Adanya benturan sesama LSM, komponen masyarakat, tentu kita sangat prihatin. Saya sebagai anak bangsa bagaimana ingin saya berkontribusi bagi bangsa ini, bangsa negeri ini, dan bagi masyarakat luas Pak. Gitu ya. Itu harapan dari Pak Dadang ke depannya. Satu lagi nih Pak, terakhir saya pengen nanya, kiatnya tadi. Basic dari seorang dokter gigi, entrepreneur, berbisnis. Apa kiat-kiatnya nih? Mungkin bisa jadi masukan buat anak-anak muda Barai Antv. Oke, saya juga ingin sharing ya buat anak-anak muda, ya, buat orang tua juga mungkin yang punya anak-anak. Jangan putus asa ketika kita dalam kondisi sulit, kondisi sosial ekonomi yang kurang. Pada prinsipnya kita punya keinginan yang kuat, kita harus maju. Yakin itu kalau kita udah punya keinginan bahwa saya harus berhasil, hidup saya harus ingin bermanfaat bagi orang banyak, 50% Allah jamin, insya Allah keinginan kita terwujud. Nah, tapi harus ditindaklanjuti dengan doa, dengan ikhtiar, ya, dan kerja sungguh-sungguh. Fokus terutama ya, kita harus fokus. Jangan sampai nanti kita punya keinginan, tapi hanya keinginan belaka. Sehari-hari kita tidak bekerja keras, ya, tidak mau belajar, tidak mau berikhtiar, ya tidak akan pernah tercapai. Ya. Jadi keinginannya harus kuat Pak. Keinginan dari diri sendiri, punya cita-cita bahwa saya harus berhasil. Dalam posisi apapun sebenarnya kita bisa jadi yang terbaik Pak. Tidak harus jadi seorang dokter, ya. Tidak seorang jadi pegawai. Bisa kita berkarya di mana saja Pak. Ya. Tapi niatnya memang kita bagaimana hidup kita bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah kalau kita udah memikirkan orang banyak, maka Allah yang akan memikirkan kita akan lebih baik Insya Allah gitu. Oke Pak,
harapan secara global tadi Bapak udah cerita. Iya. Cita-cita ke depan nih yang pengen Bapak lakukan setelah semua yang tadi dijalani apa nih Pak? Iya, iya. Saya kebetulan saat ini sedang menulis sebuah buku ya. Ya kebetulan juga ini atas permintaan beberapa kolega saya, keluarga besar saya juga, bagaimana pengalaman pribadi saya dari betul. bagaimana sejak kecil gitu ya, saya ditempa kesulitan sampai alhamdulillah banyak bisnis saya yang alhamdulillah sudah memberikan manfaat bagi orang banyak. Saya ingin akan tulis Pak. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi saya, bisa sharing ilmu Pak. Betul gitu sekali ya. Pak. Bukan untuk ria, insya Allah tidak ada niat bagi saya untuk pamer, karena gimana pun juga semua yang didapatnya adalah amanah. Betul. Tapi bagaimana merealisasikan hidup saya bermanfaat bagi orang banyak ini, saya tulis di buku. Ya, mudah-mudahan suatu saat orang baca buku itu, orang bisa terinspirasi, Betul sekali Pak. termotivasi, Ya. dan lebih semangat lagi. Betul Ya, sekali. buat anak-anak muda kita sekarang, buat orang tua juga, mudah-mudahan itu nanti bisa segera terbit. Ya, ya ini memang cukup lama lah saya memimpikan ini. Prosesnya ya? Prosesnya ini, tapi insya Allah nanti setelah terbit saya akan setelah selesai saya akan launching pada waktu yang pas lah gitu ya. Oke. Gitu. Ada beberapa hal yang saya dapat tadi dari perbincangan kita Pak Dadang. Upgrade diri, Iya. terus pantang menyerah, selalu melihat kesempatan itu jangan pernah menyia-nyiakan ya, Betul. bahwa itu tidak akan datang untuk kedua kali. Iya. Itu mungkin beberapa yang saya bisa tangkap dari apa yang kita obrolin tadi. Oke, Pak. iya. Oke, dari NTV, obrolan kita sangat seru. Pengalaman beliau dari awal beliau kuliah, pengalaman beliau menghadapi sebuah hambatan, kendala, dan itu menjadi sebuah motivasi beliau untuk terus maju, mengupgrade diri, terus belajar, dan akhirnya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang hadir. Dan kesempatan itu memang tidak akan datang kedua kali. Oke, dari NTV, semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi inspirasi buat Anda, memotivasi Anda, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Saya Semi Mawan pamit, berserta Pak Dadang Arifin. Sampai jumpa di episode Bincang Tokoh selanjutnya. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku. Yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar Sulatna, jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki, Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya.
menyatukan dua hati yang berbeda. Mohabate di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv.